Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairiyah, NPM 233100030. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan jawaban dari soal UTS. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai perkembangan peserta didik yang optimal. Jawabannya adalah yang pertama, membangun keterampilan dan pengetahuan yang ada peserta didik perlu mencari tahu pengetahuan apa saja yang sudah peserta didik dan kemampuan apa saja yang perlu menjadi fokus pengembangan. Yang kedua, mendapatkan motivasi intrinsik. Peserta didik perlu mendapatkan motivasi eksternal untuk mendukung peserta didik belajar. Cara terbaik untuk memotivasi peserta didik adalah dengan mengubah pola pikirnya dalam belajar termasuk mengenai potensi yang dimiliki. Yang ketiga, mendapatkan ajaran pola pikir untuk berkembang. Peserta didik membutuhkan pemahaman bahwa setiap orang bisa berkembang dan memperbaiki diri, supaya peserta didik terus berusaha meningkatkan kemampuan dan memunculkan kepercayaan diri. Yang keempat, keterlibatan orang tua. Karena peserta didik tidak bisa melakukannya sendiri dan mereka membutuhkan dukungan dari orang tua mereka agar peserta didik berhasil dalam pendidikannya. Untuk soal yang kedua yaitu jelaskan tahapan perkembangan peserta didik menurut Piaget dan bagaimana menstimulus setiap tahapan perkembangan tersebut agar mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk tahapan pengembangan peserta didik menurut Piaget yaitu tahap pertama yaitu tahap sensori motor pada usia 18-24 bulan. Tahap ini adalah bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik atau melihat, mendengar dengan tindakan motorik yaitu menggapai, menyentuh. Yang kedua ada tahapan praoperasional pada usia 2-7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Selama akhir tahap ini, anak secara mental bisa merepresentasikan peristiwa dan objek atau fungsi semiotik atau tanda, dan terlibat dalam permainan simbolik. Untuk tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak, karena menandai awal pemikiran logis. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi atau jumlah, luas, volume, dan orientasi. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Yang keempat ada tahap operasional formal pada usia 12 tahun ke atas. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Cara menstimulus setiap tahapan perkembangan tersebut agar mendapatkan hasil maksimal yaitu dengan cara yang pertama untuk tahap sensori motor pada usia 18-24 bulan yaitu dengan bermain cilukba. Bermain cilukba berperan untuk menstimulasi ekspresi bayi seperti kaget dan tertawa yang umumnya terjadi di usia 4-8 bulan. Untuk yang kedua, dengan bermain taktil yang berhubungan dengan indera praba, merupakan permainan yang melibatkan sentuhan. Yang ketiga, bisa mengenalkan buku. Untuk tahap yang kedua, cara menstimulusnya yaitu tahap
praoperasional pada usia 2-7 tahun dengan melakukan riset terhadap anak usia 2,5 tahun. Kepada anak ini diberikan bantal merah dan sebuah miniaturnya. Kemudian menyembunyikan bantal besar di ruang besar dan bantal miniatur di miniatur kamar. Ketika diminta mencari, anak tersebut mencari bantal besar di ruang yang besar dan mencari miniatur bantal di kamar mini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak usia ini mampu memahami perbandingan atau ukuran. Untuk tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret atau usia 7-11 tahun. Misalnya dengan mengasih tugas 3 gunung piaget. Misalnya anak-anak dalam tahap operasional konkret dapat mendeskripsikan bagaimana pemandangan gunung akan terlihat jika dilihat oleh pengamat yang duduk di hadapan mereka. Untuk tahap yang keempat yaitu tahap operasional formal pada usia 12 tahun ke atas. Misalnya suatu saat mobil yang ditumpanginya mogok. Maka jika penumpangnya adalah seorang anak, pada remaja yang berada pada tahap berpikir formal, ia akan memikirkan beberapa kemungkinan yang menyebabkan mobil itu mogok. Bisa jadi karena businya mati atau karena plat inanya, dan lain-lain. Untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan masalah apa saja yang mungkin timbul dari ketidakoptimalan tumbuh berkembang peserta didik umur 7-13 tahun baik dari segi fisik, mental, spiritual, dan emosional, serta berikan alternatif solusinya. Jawabannya, masalah yang timbul dari ketidakoptimalan tumbuh kembang peserta didik umur 7-13 tahun dari fisik. Masalahnya, keterbatasan aktivitas fisik dapat mengakibatkan masalah kesehatan seperti obesitas. Solusinya yaitu perlu meningkatkan kegiatan fisik seperti olahraga atau kegiatan luar ruangan. Yang kedua, ada masalah mental. Masalahnya berupa tantangan dalam pembelajaran dapat menyebabkan stres atau kecemasan. Solusinya yaitu penerapan metode pembelajaran yang inklusif dan memberikan dukungan emosional. Untuk masalah yang ketiga yaitu spiritual. Masalahnya kurangnya pemahaman nilai-nilai spiritual dan moral. Solusinya yaitu pendidikan karakter dan nilai-nilai moral perlu diperkuat dalam kurikulum. Yang keempat ada masalah emosional. Masalahnya biasanya kesulitan mengelola emosi, mungkin terkait dengan perubahan hormonal. Solusinya yaitu penyuluhan emosi, dukungan konseling, dan pengembangan keterampilan sosial. Untuk soal yang keempat yaitu jelaskan implikasi perkembangan metakognitif dalam pembelajaran dan bagaimana menstimulusnya agar peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal. Jawabannya, implikasi perkembangan metakognitif dalam pembelajaran melibatkan kemampuan peserta didik untuk memahami, mengontrol, dan meregulasi proses berpikir mereka sendiri. Ini berdampak positif pada hasil belajar. Beberapa implikasi dan cara untuk menstimulusnya adalah yang satu, pemahaman diri. Implikasi, peserta didik yang memahami cara mereka belajar dapat lebih efektif dalam memproses informasi. Stimulusnya, dorong refleksi diri melalui jurnal belajar, diskusi reflektif, atau pertanyaan yang memicu introspeksi. Yang kedua yaitu pemantauan proses belajar. Implikasinya, kemampuan untuk memantau dan mengevaluasi proses belajar mereka secara mandiri. Stimulusnya, ajarkan strategi pemantauan seperti membuat daftar tugas, memantau waktu, dan menilai pahaman secara berkala. Untuk yang ketiga yaitu penyesuaian strategi belajar. Implikasinya, peserta didik yang mampu menyesuaikan strategi belajar mereka sesuai kebutuhan subjek. Stimulusnya yaitu latih mereka dalam berbagai strategi belajar dan dorong eksperimen dengan pendekatan yang berbeda. Untuk yang keempat ada tujuan belajar. Implikasinya menetapkan tujuan belajar yang realistis dan dapat diukur. Stimulusnya yaitu mengajarkan cara merumuskan tujuan yang spesifik, ukur hasil, dan
Sesuaikan tujuan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima ada pemecahan masalah, implikasinya kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi masalah dan mengembangkan solusi. Stimulusnya latihan keterampilan pemecahan masalah, dorong diskusi kelompok, dan berikan tantangan berpikir kritis. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.